selamat datang. Kali ini saya akan menayangkan video teaching saya dalam memenuhi tugas EPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Mita agak demam. Jangan lupa minum obat nanti ya, Mita ya, biar cepat sembuh ya. Iya, Bu. Makasih. Baiklah, ya, Bu. Ananda. Sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya supaya suasana belajar kita aman dan nyaman, kita harus memperhatikan kebersihan dan kerapian. Andreas, itu tolong bajunya dirapikan ya, Andreas ya. Itu masih berantakan. Rapikan bajunya. Kalau rapi kan itu Andreas jadi tambah ganteng, ya kan Karlin ya? Senang Karlin lihatnya kalau Andreas rapi seperti itu. Ya ganteng lah, Bu. Iya, ganteng Andreas. Karlin aja senyum-senyum tuh lihat Andreas ganteng. Nah, baiklah, silakan sampah yang masih ada di bawah mejanya diambil dan dibuang ke dalam tempat sampah ya, supaya kita bisa belajar dengan nyaman. Silahkan dibuang sampahnya. Baik, terima kasih. Nah, kalau suasana belajar, kalau kelas kita Afi sudah masih minum bersih. Afi masih minum Trisari, Afi? Cepat dihabiskan, Afi. Saya Mulai belajar lagi. Tapi ada di lagi Itu di bawah bangku Andre banyak apa, Bu? Sampah Intinya pel, di Bu. sini ya Obat. Ananda ya, jangan mengomentari teman-temannya. Kita perhatikan diri sendiri dan perbaiki. Kalau seandainya di bawah mejanya masih ada sampah, dipilih ya Andre ya. Andre ketua kelas harus mencontohkan yang baik kepada teman-temannya Andre. Nah, baik. Kalau sudah kelas sudah bersih, Ananda sudah rapi, kita bisa mulai belajar dengan nyaman. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita harus berdoa dulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Baik, kawan-kawan. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Semuanya siap? Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Andre. Adakah teman-teman Andre yang tidak masuk hari ini? Hadir semua ya? Ada, Bu. Andreas cabut, Bu. Tadi barusan Tadi Ibu agak negur cabut aja, Bu, bajunya, Andreas, Bu. cabut dia jadinya ya. Nah, tidak bisa ditegur sepertinya Andreas ini. Baiklah Ananda. cabut, Bu. Mana dia Karlin? Keluar ya? Ya, sebentar, Bu. Ke toilet sebentar, Bu. Merapikan baju katanya, Bu. Berarti melarikan diri ya, keluar tanpa minta izin kepada guru. Nggak bagus dicontoh ini ya perbuatan si Andreas ini. Baiklah Ananda, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menemukan unsur buku fiksi atau non-fiksi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokuskan kepada buku fiksi. Nah, coba Ananda perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan ini ya. Sudah kelihatan gambarnya? Bu, sudah, Dan Bu. ini gambar apa? Laskar, Bu. Hmm? Pelangi Laskar. Laskar Pelangi, Bu. Laskar Pelangi. Jadi ini merupakan salah satu cover ya, cover buku atau sampul dari novel Laskar Pelangi. Ada yang pernah baca novel Laskar Pelangi di sini? Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Belum. Ada, Bu. Ada, Bu. Filmnya ada, Bu. Oh, ada yang terlalu tebal ya. Kalau seandainya malas membaca, sekarang novel Laskar Pelangi ini juga sudah difilmkan ya, sudah dibuat film. Ada yang sudah menonton pasti tahu cerita dari novel Laskar Pelangi. Nah, jadi Ananda, novel Laskar Pelangi ini itu termasuk salah satu jenis dari buku fiksi. Iya,
Jadi dari contoh ini ada tidak dari Ananda yang bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan buku fiksi? Ada? Coba Afi. Iya, bagus. Jadi buku fiksi itu adalah buku yang berisi khayalan atau imajinasi dari penulis. Dari ceritanya itu bukan cerita fakta atau khayalan atau cerita sebenarnya, tapi hanya merupakan imajinasi fiktif ya. Nah, sebelum kita menemukan unsur yang ada pada buku fiksi, sebelum kita menentukan unsur pada buku fiksi, kita harus tahu dulu unsur-unsurnya itu apa saja sebelum kita temukan dari buku fiksi yang kita baca. Nah, ini Ibu akan menampilkan media mengenai unsur-unsur dari buku fiksi nanti yang akan kalian temukan dari buku yang dibaca. Coba perhatikan ke papan tulis ya, perhatikan ke depan ya. Ada terlihat? Ada terlihat ini? Nah, ini kadek kita tadi ya, menentukan unsur-unsur buku fiksi. Nah, ini dia Bu. tadi. Ada, Ibu. Nah, Lucu gambarnya, Bu. lucu gambarnya ya, Andre ya, gambar anak sekolah ya. Nah, Iya, jadi Bu. ini tadi pengertian dari buku fiksi itu adalah buku yang ditulis berdasarkan hasil imajinasi penulis. Dia tidak bersifat fakta, melainkan hanya hasil rekaan dari penulis. Nah, ini dia. Ini yang merupakan unsur-unsur dari buku fiksi. Jadi sebelum kita menemukannya terhadap buku fiksi yang kita baca, kita harus tahu dulu apa saja hal-hal yang harus kita temukan itu. Nah, yang pertama ada apa, Andreas? Ah iya, ada cover cover buku. Apa itu cover buku? Kulit buku. Kulit buku. Sampul buku, Bu. Oh, sampul. Sampul, Bu. Sampul Bukunya, Bu. Sampul buku. Baju paling luar. Iya, baju paling luar ya, Frida Jasnya, ya. Bu, jas. Iya, banyak ini pendapatnya cover, yang penting dia terdapat di luar ya. Bagus, pinter-pinter Ananda Ibu ini ya. Nah, jadi unsur yang pertama itu adalah cover atau sampul buku. Nah, jadi nanti dalam sampul buku itu kita harus menjelaskan judulnya apa, kemudian penulisnya siapa. Kan itu tertera pada cover atau sampul buku. Kemudian unsur yang kedua adalah rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat, ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini pasti ada di setiap buku-buku fiksi, seperti novel, cerpen, drama, dan lain-lain ya. Kemudian ada tema cerita. Apa itu tema? Ada yang bisa jawab? Iya, bagus. Iya. Kemudian ada bahasa cerita dan yang terakhir ada alur cerita. Nah, Ananda, sebelum Ibu lanjutkan, masih semangat ini belajarnya? Masih semangat, Ananda? Masih, Bu. Masih fokus? Masih 100, Bu. Ayo, untuk menguji kefokusan Ananda, kita ice breaking dulu sebentar ya. Boleh, semuanya silahkan berdiri. Nah, silahkan ikuti Ibu. Kalau nanti Ibu bilang, oh kita tutup ini dulu, nggak usah ya, kita langsung aja. Kalau nanti Ibu bilang tepuk 1, Ananda gini, tepuk 2 kali, bilang yes. Paham? Paham Ananda? Kalau Ibu bilang tepuk 1, Ananda tepuk tangan, bilang yes. Ya, Bu. Tepuk 1-nya yes, tepuk 2-nya tepuk tangan bilang wus. Wus ya, wus. Kemudian tepuk 3-nya tepuk tangan bilang oh. Oke. Mengerti?
Oke. Berarti kita coba ya. Semuanya harus fokus ini kalau benar-benar masih konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Oke. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Yes. Salah, Bu. Salah, Bu. Oke. Andre, berarti Andre ini nggak fokus ya. Coba. Oh, Andre sendiri aja dulu ya. Iya, Andre. Coba Andre sendiri ya, enggak berdua. Andre berdua sama Andreas ikuti Ibu. Ya. Coba Andre dan Andreas masih ingat tepuk 1 2 3-nya ya? Iya. Nah, tepuk 1. Serius lah Ananda. Andreas, Andre kuadrat. Iya, Bu. Coba Andre sama Andreas ini maju ke depan biar lihat sama teman-temannya ini fokusnya. Ya. Ayo, ini Cepat berdua, tepuk 1. Ada nama kita. Oke. Tepuk. Oke. Yes. Nah, kan kurang fokus berarti ini ya. Iya. Salah. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Wow. Tepuk 3. No. Oke. Nah, udah baiklah. Oh, sepertinya ini ya, Andre sama Andreas kuadrat ini masih kurang fokus. Siapa ini yang mau izin ke belakang? Silahkan. Cepat ya Nanda ya. Ya, terima kasih, Bu. Baik. Bu Ayu, Bu. Ada tabu kata si Andre, Bu. Yang lain alhamdulillah masih fokus belajar ya, masih bisa kita lanjutkan. Yang Andre dan Andrea silahkan pusatkan kembali perhatiannya kepada materi pelajaran kita ya, Andre kuadrat. Bu, Hilda diambilnya pena Dila, Bu. Hilda. Itu kali si Hilda ini. Kembalikan penanya Hilda. Kalau pinjam itu pinjam bentar doang, Bu. Kalau sudah diizinkan baru boleh diambil. Kalau belum diizinkan berarti itu bukan pinjam ya Hilda ya Hilda. Paham Hilda? Silakan kembalikan penanya. Bu, kali itu Bu, buang sampah, Bu. Maaf ya Dila. Ini penanya. Saya, Bu. Ya Allah. Coba Ananda, kita fokuskan untuk belajar. Belajar kita kan tidak lama. Setelah ini Ananda baru bisa bermain dengan teman-temannya ya. Ya, bisa fokus Hilda, Karlin, Juli. Makan Juli ya, Bu. Juli, nanti ada waktunya untuk makan ya Juli ya. Sekarang simpan makanan Juli dulu ya. Nanti Ibu ambil makanan Juli. Ya, makanya Bu, gemu badannya, Bu. Makan terus. Itu termasuk salah satu bentuk bullying itu Andreas. Nggak boleh mengatakan fisik teman. Ya. Bu, Andreas ini gitu, Bu. Suka bully-bully orang, Bu. Maaf, Bu. Ya, Maaf. itu bukan hal yang baik ya, tidak patut dicontoh. Kita kan sudah SMP. Harusnya anak SMP itu sudah bisa berpikiran lebih baik ya daripada anak-anak SD. Dan jadi sifat-sifat jelek di SD itu jangan dibawa ke SMP, Andreas ya, Andreas. Ibu yakin ini Andreas ini pasti bisa ini. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah tahu ya apa-apa saja unsur dari buku fiksi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Sebelumnya, Ananda silahkan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu bagi. Nah, silahkan duduk berkelompok. Ibu beri waktu 1 menit ya, tanpa menyeret-nyeret kursi Ananda. Jadi, pindahlah ke kelompoknya masing-masing dengan tenang. Silahkan. Nah, Bu, baik. Mary, Bu, ambil kursiku, Bu. Mary, kursi sendiri saja. Andreas, ambil lagi kursinya ya. Nah, baik. Sekarang ini LKPD-nya akan Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Kenapa Frida? Ada yang ganggu Frida juga? Nah, Andreas ini memang terkenal ya di dalam kelas ini yang mengganggu teman aja ini Andreas.
Nah, baiklah Nanda, ini LKPD-nya Ibu bagikan ke masing-masing kelompok, jadi silahkan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Nah, di dalam LKPD ini, Ananda diminta untuk menemukan unsur-unsur dari buku fiksi yang ada di dalam LKPD. Nah, silahkan. Pada pertemuan sebelumnya kan juga Ibu sudah meminta Ananda untuk membaca salah satu novel atau cerpen. Nah, sekarang Ananda boleh tuangkan di sana apa unsur-unsur dari buku, dongeng, atau cerpen yang sudah Ananda baca tersebut. Nah, Ibu beri waktu 20 menit. Dan ingat, kerjasama dalam kelompok ini akan Ibu nilai selama proses Ananda menyelesaikan pekerjaannya. Silahkan, 20 menit ya. Nah, baik Ananda, 20 menit sudah berlalu. Ibu harapkan masing-masing kelompok itu sudah bisa mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Nah, sekarang saatnya untuk mempresentasikan kerja Ananda yang sudah Ananda kerjakan tadi. Nah, silahkan. Ini kelompok yang paling ribut duluan ya, supaya ributnya bisa tercurahkan ini. Silakan Andreas. Kelompok Andreas, tampilkan LKPD yang sudah dikerjakan. Nah, bagus. Ternyata ribut-ribut begini bagus juga pekerjaan Andreas ya dan teman-temannya. Ibu beri aplaus untuk Andreas. Jadi memang ya sudah benar cara menuliskannya, juga sudah harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Nah, selanjutnya kelompok Karlin lagi, maju ke depan Karlin. Nah, bagus. Karlin juga bagus ya dan teman-temannya ya. Sudah bisa menemukan unsur-unsur dari buku fiksi yang dibacanya. Sudah menunjukkan kerja sama kelompok yang baik juga. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok Frida. Iya, bagus. Bagus ya. Ternyata di sini semuanya mampu ya Nanda Ibu menyusun kalimat dengan bagus ya. Walaupun mungkin masih ada sedikit-sedikit kekurangan dari kalimat yang Ananda sebutkan tersebut. Dah, baiklah Ananda. Karena waktu kita yang membatasi pertemuan kita pada hari ini, akan Ibu cukupkan sampai di sini, tapi sebelumnya kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah menemukan unsur dari buku fiksi yang dibaca. Ada cover buku, ada judul bab buku, judul subbab, tema dan amanat, tokoh dan penokohan, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Iya. Bagaimana pembelajaran hari ini, Ananda? Menyenangkan? Semuanya paham? Paham? Nang, Bu, ada wus-wusnya, Bu. Oh, ada wus-wusnya. Iya, itu untuk melatih fokus ya. Ternyata tadi Andre saja yang senang ada wus-wusnya, masih belum fokus untuk melakukan wus-wusnya tadi ya. Baiklah, pembelajaran kita sudah kita simpulkan. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan mengomentari buku fiksi yang dibaca. Jadi nanti Ananda juga harus membaca buku fiksi yang lainnya lagi. Kalau tadi Ananda membaca cerpen dengan judul ini, besok Ananda cari judul cerpen yang baru ya. Kita akan mencoba mengomentari cerpen yang Ananda baca. Nah, paham? Alhamdulillah paham. Baiklah. Untuk pembelajaran hari ini, Bu cukupkan sampai di sini. Marilah kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, karena pembelajaran kita berlangsung dengan sangat semangat ya, Anandanya semangat mengerjakan tugas. Dan Alhamdulillahirrabbilalamin, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.